maka i'tikaf itu yang benar. Dan terakhir, pembatalan i'tikaf, baru batal i'tikaf kalau terjadi hubungan suami isteri. Ini maksudnya bukan terjadi hubungan suami isteri di masjid. Kayak mana terjadi hubungan suami isteri di masjid? Maksudnya kita keluar lalu pulang ke rumah terjadi hubungan suami isteri, batal i'tikaf itu. Harus mandi dulu, pulang balik lagi niat baru. Ini kita kejar waktu nih Pak. Berikutnya, apa saja adab-adab ketika i'tikaf? Ketika kita sudah niat i'tikaf dalam Ramadan, lebih kuat suruhannya. Lalu kita masuk masjid nih dan niat. Dan kalau yang nazar, yang wajib itu tidak boleh keluar-keluar. Kalau yang sunnah, kalau keluar masuk perbaharui niat. Kecuali keluarnya dibutuhkan seperti kamar mandi. Nah, itu tidak perlu dia wajib memperbaharui niat. Tapi kalau keluarnya bukan alasan yang syar'i, yang uzur, maka keluar duduk saja di depan Pak untuk merokok. Ini kalau sudah niat i'tikaf malam Ramadan, duduk keluar untuk merokok misal, itu batal i'tikaf ini. Masuk harus niat kembali. Kalau tidak niat lagi, tidak dapat lagi nih proses i'tikaf ni. Nah, maka niat itu sangat penting. Kalau puasa wajib, malah batal i'tikafnya. Harus ulang lagi kalau i'tikaf wajib, i'tikaf nazar tadi. Itu perbedaannya. Nah, jadi makanya datang malam ke masjid, udah duduk dalam masjid. Ini datang ke malam masjid Pak, kadang-kadang dia datang tapi tidak ada masuk ke masjid, atau masuk sebentar niat i'tikaf lalu duduknya di luar masjid Pak, bicara sama kawan. Itu salah i'tikaf begitu. Makanya perlu tahu adab apa saja yang harus dijaga selama i'tikaf. Yang pertama, yustahabbu lil mu'takif al-ishtighal bi ta'atillah. Disunnahkan selama i'tikaf di masjid itu sibukkan diri dengan perkara-perkara taat, mulai dari salat, perbanyak salat sunnah. Salat mutlak boleh dilakukan berulang-ulang Pak. Misal baca Quran capek, lalu salat 2 rakaat, istirahat sebentar, lalu baca Quran lagi. Itu salat sunnah mutlak, dibolehkan kapanpun, dimanapun. Lalu kemudian disuruh banyak baca Quran, disuruh banyak untuk berzikir. Lalu kemudian disuruh membaca sesuatu yang berhubungan dengan agama. Apakah baca tafsir, baca buku hadis, baca sirah nabawiyah, itu semua pahala. Itu yang disuruh di dalam masjid. Itu disuruh i'tikaf dalam masjid begitu Pak. Jadi bukan i'tikaf masjid itu bawa bantal guling, langsung duduk di sudut masjid, masuk masjid tidur dia Pak, cokbro dia tidur tu, baru terbangun jam 6 subuh, nasi sahur anak 4, itu tak betul i'tikaf begitu. Cuma pindah kasur aja ke masjid, tak ada amalan. Orang tahajud dia tak tahajud, orang baca Quran dia tak baca Quran. Jadi ini perkara sunnah. Jadi dia dapat apa? Ya dia cuma dapat pahala masuk masjid, tak dapat amalan-amalan selama i'tikaf. Kemudian disunnahkan untuk asyam, sunnah hukumnya kalau bisa puasa. Maksud puasa di siangnya. Paling bagus i'tikaf itu sambil puasa. Ya otomatis kita dalam Ramadan kita akan melakukan puasa. Itu berarti paling bagus i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Kemudian ayakun al-i'tikaf fil masjidil jami'. Sunnah i'tikaf tadi dilakukan di masjid jami'. Masjid jami' itu bukan masjid jami' kita ni. Masjidil jami' masjid yang ada Jumaat maksudnya. Jadi boleh pilih di antara masjid-masjid yang ada Jumaat. Nah, ini sunnah. Kan disebut tadi di semua masjid boleh, tapi masjid yang ada Jumaat lebih utama untuk dijadikan tempat i'tikaf. Kemudian alla yatakallam illa li khair. Selama di dalam masjid itu jangan bicara kecuali yang baik-baik. Jadi jangan selama di dalam masjid itu kita ngupan, kemudian mengadu domba, kemudian membicarakan aib orang. Nah, itu semuanya membatalkan pahala i'tikaf. I'tikafnya sah tapi batal pahalanya. Jadi baik selama i'tikaf ada yang model Pak,
memang dia pinginnya iktikaf sama teman tadi tu, bestie tu, sama teman. Itu begitu dilihat, kan tadi dia dah telefon, pergi, pergi udah. Itu kasur tikar taruh berdampingan, itu tak baca-baca Quran, langsung mulai bicara, bicara tentang dulu pengalaman waktu di SMA, kayak mana mereka melakukan tawuran dengan anak STM, kan. Lalu kemudian habis-habis pak mengupat kepala sekolah, mengupat je. Itu duduk iktikaf, tapi sepanjang itu ngomong yang tidak bermanfaat, itu bisa hilang pahala iktikaf. Lalu kemudian hindari selama iktikaf ni, makruh betul ni, hindari melakukan hijamah wal fasdu, jangan berbekam dan jangan fasdu. Fasdu mengeluarkan darah dari selain kepala, selain ini seperti donor, itu jangan lakukan ketika iktikaf, jadi kecuali tidak iktikaf. Kemudian al-iksar min ta'ati sunnah as-sun'ah min sana'i kanasi saw, makruh hukumnya membawa pekerjaan-pekerjaan ke dalam masjid. Contoh di sini Pak, al-khiyatah, menjahit. Apa teringat waktu viral tas rajut? Pada tahun yang kali itu yang viral tas rajut, di mana-mana tas rajut Pak, rajut ibu-ibu yang tidak ada kerja tu, semua merajut-rajut tas, habis benang-benang semua di toko-toko, habis semuanya benang-benang wall itu. Itu yang maksud di sini adalah jangan sampai bawa tas rajut itu merajut di dalam masjid selama iktikaf. Jadi bawa peralatan, bawa jarum, bawa benang, merajut tu dalam masjid. Jadi bukan baca lagi Quran. Jadi buat tas. Nanti kan model tas rajut itu buat pantatnya dulu Pak, pantat tasnya tu buat, baru naik ke atas. Begitu naik ke atas rupanya sudah kebesaran pantat. Bongkar lagi. Habis tu waktu dah jadi setengah, kekecilan pantat, keraya badan. Jadi bongkar, yang kenyang buat nak iktikaf. Nanti tanya orang, kayak mana iktikaf? Alhamdulillah sudah 3 tas siap selama iktikaf. Nyan buat bangai waktu iktikaf. Apalagi kalau sampai bawa mesin cuci, kemudian bawa mesin jahit. Ada yang bawa laptop Pak. Iktikaf kan bawa laptop, kemudian kerja punya kantor Pak. Itu enggak solat-solat tu. Kerjanya dibawa ke masjid. Itu makruh. Makruh. Jadi cuma memindahkan saja dari rumah menuju ke masjid. Ada yang pindahkan menonton. Jadi nonton di rumah, biasanya nonton. Di rumah karena ingin iktikaf, bawa laptop, nontonnya di masjid. Kenyan buat-buat di pebangai-bangai lejin, itulah dia. Jadi jangan sampai juga HP melalaikan kita dari iktikaf. Itu HP Pak, Masya Allah, pegang HP Pak, sampai tangan kanan sudah kebas, pindah ke tangan kiri. Ke tangan kiri sudah kebas, kemudian dia taruh di jidatnya. Poin penting bisa dihadapi, ditaruhnya. Kemudian dia capek semua, ditaruh di dadanya. Baru dia ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati aja orangnya. Jadi sampai segitunya orang habis-habisan dengan HP, tapi niat iktikaf. Itulah bodohnya. Coba lihat nanti orang iktikaf sekarang Pak, sibuk dengan HP, di mana-mana HP semuanya. Ada yang ketawa sendiri, ada yang senyum sendiri, ada yang menangis-nangis sendiri. Ada yang menonton drama Korea, drakor Pak, dalam masjid iktikaf. Kadang-kadang saya bingung, orang iktikaf ni paham ilmu apa enggak? Itu perbuatan makruh. Lalu kemudian makruh juga al-bai' wa syira', melakukan jual beli. Jadi kayak iktikaf Pak, bawa brosur, biasa ibu-ibu ada yang bawa brosur, lalu dia makan, ini ada kuih untuk Ramadan, kalau nastar tu sekilo 250.000. Dia iktikaf tapi nawarin barang kan, apalagi menjelang hari raya. Tawarin baju ini, baju itu, butikiu, alai pupu kadipo yo Pak. Kopu butikiu terbalik 25.000 meruah itu apa. Tapi dia menawarkan jual beli dalam masjid, itu tidak boleh. Masjid bukan untuk jual beli, maka tidak boleh jual beli dalam masjid. Maka iktikaf itu yang benar. Dan terakhir, pembatalan iktikaf, baru batal iktikaf kalau terjadi hubungan suami isteri. Ini maksudnya bukan terjadi hubungan suami isteri di masjid. Kayak mana terjadi hubungan suami isteri di masjid? Maksudnya kita keluar lalu pulang ke rumah terjadi hubungan suami isteri, batal iktikaf itu. Harus mandi dulu, pulang balik lagi niat baru. Kemudian keluar dari masjid dengan sengaja tanpa hajat, itu batal iktikafnya.
Kalau iktikaf sunnah dalam Ramadan, Pak, begitu keluar tak ada hajat, duduk-duduk saja, balik niat yang baru. Kemudian murtad, pingsan, gila, haid, nifas, itu semuanya membatalkan iktikaf, ya. Okey, baik. Ini tentang pembahasan iktikaf. 2 menit, 3 menit. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Tak usah mikir pun, Pak. Kalau tak ada, jangan mikir pun. Tidak ada, ya. Okey, baik. Kalau tidak ada, berarti indikasinya paham semua atau tidak paham semuanya. Ya, antara dua itu aja, Pak. Karena kalau orang tidak nanya apa-apa, itu antara dua itu. Bisa jadi paham semua, bisa jadi tidak paham semua. Jadi tidak tahu bertanya apa. Belum ada bayang bacu, pilih puang, misalnya begitu. Ya. Tapi tidak apa-apa. Duduk saja dalam masjid, dengar ilmu, sudah dapat pahala. Walaupun tertempel di dinding-dinding masjid, sudah tergantuk-gantuk, tetap dapat pahala. Makanya berulang-ulang saya mengatakan, saya tidak pernah menegur yang tertidur, tidak pernah saya tegur, kerana datang saja sudah dapat pahala. Walaupun setelah mengaji dia tanya, ada ustaz tadi? Tetap dapat pahala, ya, tetap. Sampai dia tidak tahu ada ustaz apa tidak tadi, ya, tingkat parah dia nak urun ke pengajian. Baik, demikian Bapak Ibu, kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu setelah hari raya di jadual yang akan ditentukan kemudian, insyaAllah. Baik, kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.